Santapan Harian Senin 26 Mei 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasal 22 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-35. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami berdiam, kami berteduh bersamamu ya Kristus, karena kami siap menerima sabdamu. Di dalam namamu yang begitu mulia dan agung, Yesus Kristus, kami bertelut. Amin. Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Keesokan paginya bangunlah Bileam, lalu dipelanainya keledai betinanya dan pergi bersama para pemuka Moab. Tetapi ketika ia pergi, murka Allah pun menyala dan malaikat Tuhan berdiri di jalan sebagai lawannya. Bileam menunggang keledai betinanya dan dua orang hambanya menyertai dia. Ketika melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke padang. Bileam memukul keledai itu untuk membelokkannya kembali ke jalan. Lalu malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok di kedua sisinya. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ia mengimpitkan badannya ke tembok, sehingga kaki Bileam terimpit pada tembok. Lalu Bileam memukulnya lagi. Malaikat Tuhan berjalan terus dan berdiri pada suatu tempat yang sempit tanpa jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, keledai itu meniarap, sementara Bileam masih di atasnya. Lalu bangkitlah amarah Bileam dan dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, engkau sudah kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Lalu Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Ia melihat malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Bileam pun berlutut dan sujud menyembah. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Mengapa engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab dalam pandanganku jalan ini menuju kepada kebinasaan." Ketika keledai ini melihat aku, 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Seandainya ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah saat itu juga engkau sudah kubunuh, tetapi dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau berdiri di jalan menghadapi aku. Jadi sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku akan pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama orang-orang itu, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau katakan." Bileam lalu pergi bersama para pemuka Balak itu. Sahabat Santapan Harian, manusia diciptakan Allah serupa dan seturut gambarnya. Dalam natur penciptaan yang demikian, kita telah dianugerahi akal budi oleh Allah. Akal budi sesungguhnya membuat kita mampu membedakan yang salah dari yang benar. Sayangnya dalam kondisi kita yang berdosa, kita kerap menggunakan akal budi untuk melakukan pembenaran atas dosa kita. Hal itu menyulitkan kita kembali ke jalan yang benar.
Sebelumnya Bileam menyanggupi ajakan Balak setelah diiming-iming dengan banyak harta. Tuhan mengutus malaikatnya menghalau Bileam. Malaikat itu menggadang Bileam yang tengah menaiki keledai. Pegadangan itu berhasil dilewati karena keledai tersebut menghindar. Namun, rupanya apa yang dilakukan keledai itu tidak dipahami Bileam, karena ia tidak mampu melihat malaikat yang menggadang tersebut. Bileam berpikir, keledai itu tidak taat kepadanya, dan akhirnya ia pun memukul keledai tersebut. Setiap kali menghindar, keledai itu dipukul Bileam. 3 kali peristiwa itu terjadi hingga akhirnya Tuhan membuka mulut keledai itu agar bisa menyatakan protes kepada Bileam. Tuhan juga membuka mata Bileam agar dapat melihat malaikatnya. Mengapa interaksi keledai dan Bileam ini harus terjadi? Mungkin ini adalah salah satu cara Allah untuk menegur Bileam. Keledai, yang adalah seekor hewan, justru memiliki kepekaan yang lebih baik untuk melihat sang malaikat dibandingkan dengan Bileam yang tengah tersesat dan dibutakan oleh keputusannya yang digerakkan oleh hawa nafsu. Ketidaktaatan Bileam membuatnya tidak mampu melihat teguran Allah melalui malaikatnya. Bahkan keledai yang menyelamatkannya pun hendak ia bunuh. Bukankah kita juga sering bersikap seperti Bileam? Teguran dan peringatan Allah telah berada di depan mata kita. Namun, keangkuhan dan ketidaktaatan membuat kita tidak mampu melihatnya. Allah sesungguhnya menginginkan setiap umatnya kembali kepadanya. Tetapi kitalah yang seringkali menjauhkan diri darinya. Mari kita berdoa. Tuhan, penuhilah kami dengan kasih bagi-Mu, agar kami mendahulukan apa yang berkenan kepadamu. Bebaskan kami dari kesombongan yang diam-diam menjerat kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.